Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah profil calon guru, yaitu saya sendiri, Ananda Nabila Afrina dengan NPM 22130411047 dengan topik materi pembelajaran yaitu mempresentasikan teks negosiasi, dan berikut ini adalah video pembelajaran yang sudah saya perkecil menjadi 15 menit. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Di cuaca yang cerah ini, Ibu harap hati kalian juga cerah seperti cuaca pada pagi hari ini. Gimana? Cerah nggak hari ini suasana hatinya? Cerah. Baik, Ibu harap seperti itu ya. Baik anak-anak, semua mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini agar kita semua diberkati dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Silakan pimpin doanya Syarfi Oktar Ramdhani. Baik, Bu. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalau begitu Ibu izin mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Malika Tafana Zain, Hadir, Bu. Syarfi Oktar Ramdhani, Hadir, Bu. Anis Nurul Masinto, Hadir, Bu. Mutiara Afifah. Hadir, Bu. Hari ini semuanya hadir ya. Hadir, Bu. Ibu senang sekali karena kalian sudah membersamai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tapi Ibu tidak mau terburu-buru untuk masuk ke materi. Ibu ingin kalian semua agar bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi kita melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Semuanya setuju? Setuju. Oke, baik. Teman-teman, ini profil Ibu. Nama Ibu Ananda Nabila Afrina. Ya, cantik ya rupanya? Cantik banget. Seperti kalian semua pada pagi hari ini. Nah, mohon dibaca salah satu di antara kalian Syarfi Oktar Ramdhani. Instruksi di atas. Ice breaking. Silakan bagi kelompok yang berisikan 2 siswa, kemudian salah satu siswa menjadi pembeli dan siswa satunya lagi menjadi penjual. Lakukan negosiasi sampai sepakat dengan waktu 5 menit. Oke. Baik, sampai di sini semuanya paham dengan instruksi yang di atas? Paham. Ibu harap kalian membagi kelompok menjadi 2 ya. Nah, di sini karena kebetulan siswa Ibu yang cantik-cantik ini ada 4 jumlahnya, jadi kita bagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok berisikan 2 orang. Malika Tafana Zain berkelompok dengan Syarfi Oktar Ramdhani, kemudian Anis Nurul Masinto berkelompok dengan Mutiara Afifah. Nah, di sini Ibu akan memberikan 2 barang kepada masing-masing kelompok. Oke? Nah, barang yang Ibu berikan, Ibu harap kalian membagi satu penjual, satu pembeli. Dan selama 5 menit, nanti kalian akan mempresentasikan tersebut untuk melakukan negosiasi sampai kata sepakat. Semuanya setuju? Setuju. Oke? Selesai tidak selesai 5 menit tersebut, sepakatnya Ibu harap semuanya sudah adil untuk menyelesaikannya. Oke? Untuk kelompok Selfie dan Malika, di sini Selfie berperan sebagai penjual, kemudian Malika berperan sebagai pembeli. Di sini barangnya. Silakan diskusikan. Nanti setelah Ibu beri waktu 10 detik, semuanya sudah langsung mempresentasikan ya. Karena ini ice breaking ya. Jadi dianggap santai saja. Oke? Tahu ini apa? Lipstick. Iya. Oke, baik. Semuanya Ibu kasih. Oh ya, Mutiara Afifah sebagai penjual dan Anis sebagai pembeli ya di sini. Semuanya berdiskusi, Ibu kasih waktu 10 detik. Dimulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Sudah semuanya berdiskusi? Ibu harap semuanya sudah selesai berdiskusi. Semuanya kondusif. Ibu tunjuk satu kelompok ya secara acak. Kelompoknya Syarfi Oktar Ramdhani dengan Malika Tafana Zain. Silakan berdiri, presentasikan hasil diskusi tadi di depan. Ingat teman-teman, ini ice breaking ya. Oke, Ibu akan mengawasi dari belakang. Silakan.
diskusi berdasarkan dari instruksi yang diberikan oleh Ibu Nabila. Di sini saya sebagai penjual, kita mulai 1, 2, 3. Ibu, silakan dibeli, ada gantungan kunci. Wah, bagus banget. Harganya berapa, Ibu? Harganya 5.000 aja, Bu. Kok mahal banget sih? Loh, Bu, kalau di tempat lain sampai 10.000 loh, Bu. Ini nggak boleh turun lagi kayak 4.000 gitu, Ibu. 4.000 boleh, tapi ini bisa buat oleh-oleh loh, Bu. Bagus banget, tapi nggak bisa turun lagi ya, Bu. Kalau ngambil 2 7.000 boleh nggak? 2 8.000 ya, Bu ya. Kalau di tempat lain 2 bisa 20.000 loh, Bu. Oke, nggak apa-apa. Berarti aku mau beli ini 2. Ya, berarti 2 8.000 ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selamat berbelanja kembali. Baik, terima kasih. Selamat duduk kembali ke tempatnya. Selfie dengan Malika. Semuanya berikan tepuk tangan untuk tadi itu adalah ice breaking dari kita ya. Tadi sudah sepakat ya. Tadi coba kelompok ini, kelompok Anis dan juga Mutiara Afifah. Menyimak tidak tadi hasil presentasinya? Adakah kata sepakat di antara keduanya? Ada. Gimana? Tadi pas menyepakati bahwa harganya itu satu dengan kunci itu pertama 4.000, kemudian ditawar lagi menjadi 2 itu berapa? Wah, terima kasih, tepuk tangan semuanya untuk Mutiara Afifah. Ibu sangat senang sekali karena kami di sini semuanya bersemangat seperti pagi yang sangat cerah sekali. Oke, baik. Dengan itu, di sini kita sudah masuk ke materi ya. Tadi itu adalah ice breaking dari Bob. Nah, apa itu teks negosiasi? Teks negosiasi adalah teks atau komunikasi tertulis yang membuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak. Dan sudah pasti itu bakalan saling menguntungkan. Jadi antara pihak satu dengan pihak yang lain membuat kesepakatan tawar-menawar untuk membuat keputusan. Dan di situ pasti kedua belah pihaknya pasti akan saling menguntungkan. Seperti yang dilakukan oleh saudari Selfie dengan Malika tadi. Saudari Selfie sebagai penjual memberikan penawaran, kemudian Malika juga memberikan penawaran dan mereka saling bernegosiasi untuk menghasilkan kata mufakat atau sepakat. Jadi intinya pada teks negosiasi ini, pada peristiwa negosiasi ini, penjual dan pembeli saling bernegosiasi, saling bertukar informasi bagaimana caranya agar si penjual dan pembeli ini saling menguntungkan hingga akhirnya mencapai kata sepakat dan mufakat ini. Semuanya paham? Paham. Oke. Baik. Struktur teks negosiasi. Di sini struktur teks negosiasi itu ada orientasi. Teman-teman, anak-anak sekalian, ada yang tahu nggak struktur teks negosiasi bagian orientasi itu maksudnya apa? Bagian pembuka atau pendahuluannya. Betul. Oke. Bagian orientasi itu adalah bagian pembuka. Jadi kalau dari ice breaking tadi, bagian pembukanya adalah Selfie memberikan penjelasan dulu terhadap produk yang Selfie jual. Seperti tadi mulai saat ibu minta. Nah, Selfie tadi menjual keychain atau gantungan kunci ini. Selfie memberitahu dulu bahwa ini adalah gantungan kunci. Gak mungkin Selfie langsung beli dong, ini segini harganya. Nah, jadi ada orientasi dulu, ada pembukaan dari teks negosiasi tersebut. Kemudian ada pengajuan. Pengajuan ini akan diajukan boleh dari sang pembeli, boleh juga dari sang penjual. Seperti pengajuan harganya dia minta diturunkan gitu. Kemudian ada tawar-menawar, kemudian ada kesepakatan yang paling terakhir. Nah, di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dari berdasarkan keempat struktur teks negosiasi ini? Cukup. Oke. Baik. Ibu ingin salah satu di antara kalian menyampaikan salah satu contoh tempat yang biasa dijadikan tempat negosiasi, bernegosiasi. Di pasar. Mutiara Afifah? Di mall. Di mall. Anis? Di sekolah. Di sekolah. Betul. Malika? Ruangan sayur. Ibu mau tanya ke kalian. Kalian pada hari ini sudah melakukan negosiasi belum? Sudah. Pasti sudah. Kita pada pagi hari ini, dari pagi hari sampai sore hari, tanpa kita sadari, minimal 1
Tapi ada keuntungan seperti dari pertemuan. Misalkan saya sudah lama tidak bertemu dengan ayah saya bernegosiasi dengan ayah saya, bisa tidak di bulan ini, bisa tidak di bulan ini. Selanjutnya, apa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan dari ice breaking tadi? Ibu ingin Anis menyimpulkannya berdasarkan dari ice breaking tadi. Apa yang dapat Anis simpulkan berdasarkan negosiasi yang terjadi antara Selfie dan juga Marika? Baik Ibu, jadi tadi setelah saya simak, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil itu awalnya tadi saudari Marika, menawarkan barangnya itu 4.000 ya, tapi akhirnya walaupun barang yang dijual itu harganya 5.000. Tadi apa namanya? Awalnya harga barangnya itu 5.000, kemudian ditawar menjadi 4.000. Awalnya memang tidak dikasih ya, tapi akhirnya ya udahlah dikasih aja gitu. Akhirnya mereka berdua sepakat dan disitulah jadi kesepakatan. Betul, terima kasih. Terima kasih. Baik, itulah kesimpulan dari Anisha teman-teman. Jadi negosiasi itu dapat disimpulkan bahwa tidak hanya dari jual beli, tapi juga bisa dari hal-hal yang Sering dilakukan dalam kehidupan. betul sekali. Ibu rasa cukup materi kita pada pagi hari yang sangat ceria ini. Ibu sangat senang kalian sudah sangat semangat, sudah sangat antusias mengikuti pelajaran Ibu. Ibu harap di pelajaran materi kita selanjutnya kalian akan sama semangatnya seperti ini juga. Ada yang tahu tidak selanjutnya kita akan membahas materi apa pada pertemuan selanjutnya? Kita tahu contoh. Oke, materi selanjutnya Ibu spill dulu ya. Materi selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri teks negosiasi. Oke, jadi Ibu harap kalian semua pulang sampai di rumah bersih-bersih, kemudian kalian kumpul lagi, cari ciri-ciri teks negosiasi itu bagaimana, cari baca-baca sekilas, coba kalian literasi. Nanti pertemuan selanjutnya Ibu akan tanya untuk di persepsi. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi intinya minggu depan kita akan membahas tentang apa? Ciri-ciri teks negosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Nurul Masitoh dengan NPM 2213041046 sebagai observer lisan yang akan menilai Ananda Nabila Afrina sebagai guru pada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Pada komponen yang pertama, yaitu gaya mengajar guru, Nabila memilih posisi di depan, di tengah, dan di belakang. Kemudian Nabila juga memilih kegiatan membaca, bercerita, dan demonstrasi, dan juga melakukan ice breaking pada awal pembelajaran. Kemudian untuk penggunaan medianya, Nabila menggunakan media gambar dan menggunakan proyektor sebagai alat bantu mengajar. Kemudian untuk pola interaksi yang bervariasi, Nabila sudah melakukan pola interaksi yang bervariasi sebagai antara guru dengan siswa, antara siswa dengan guru, dan antara siswa dengan siswa sudah dilakukan Nabila sebagai guru dengan baik. Kemudian komponen yang kedua yaitu menimbulkan motivasi. Nabila sudah menciptakan kehangatan dan keantusiasan dalam pembelajaran. Kemudian menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan, kemudian memperhatikan minat siswa juga sudah dilakukan Nabila sebagai guru. Kemudian komponen yang ketiga yaitu memberi acuan juga sudah dilakukan Nabila sebagai guru, yaitu mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, dan mengajukan pertanyaan pada saat pembelajaran juga sudah dilakukan oleh Nabila sebagai guru dengan baik. Kemudian komponen yang keempat yaitu membuat kaitan atau persepsi juga sudah dilakukan oleh Nabila, yaitu membuat kaitan antar aspek yang relevan, membandingkan atau mempertentang
pengetahuan baru, kemudian menjelaskan konsep dan pengertian, itu sudah dilakukan oleh Nabila sebagai guru. Kemudian untuk komponen menutup pelajaran juga sudah dilakukan Nabila dengan baik, yaitu merangkum inti pelajaran, kemudian membuat ringkasan. Nabila juga sudah melakukan demonstrasi pada akhir pembelajaran, kemudian melakukan refleksi dan memberi soal-soal tertulis dan soal lisan juga sudah dilakukan oleh Nabila sebagai guru. Baik, itu saja penilaian Ananda Nabila Afrina sebagai guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.